Shalom, salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang memungkinkan dan memampukan kita boleh menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Kejadian 18 ayat yang pertama sehingga ke-10. Kejadian 18 ayat pertama sehingga ke-10 saya akan bacakan dalam terjemahan Indonesia. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat yang pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih lagi belajar tema yang berbicara mengenai keluarga. Dan minggu ini secara khusus berbicara mengenai Abraham dan Sarah melayani tetamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasti kita juga seringkali melayani tetamu yang datang ke rumah kita. Khususnya ketika musim-musim perayaan, pasti ada ramai yang berkunjung ke rumah kita. Dan selalu kita melayani dengan sukacita, selalu kita melayani dengan gembira. Dan itulah yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah. Mereka melayani tetamu mereka dengan sukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, subtema firman Tuhan hari ini ialah Abraham dan Sarah melayani tetamu. Dan di dalam perikop firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dapat melihat bagaimana Abraham memang melayani tetamunya dengan baik. Nah, bagaimana
Abraham melayani tetamunya? Yang pertama, Abraham melayani tetamunya dengan menyambut mereka dengan begitu baik sekali. Di dalam perikop firman Tuhan yang sudah kita baca, dikatakan bahwa ketika Abraham melihat 3 orang berdiri di depannya, maka Abraham berlari menyambut mereka. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, Abraham sujud sampai ke tanah, menunjukkan rasa hormat Abraham kepada tetamunya sesuai dengan budaya mereka pada waktu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga selalu menghormati tetamu kita. Dalam budaya kita, kita menghormati tetamu kita dengan bersalaman. Kita juga menghormati tetamu kita sekarang dengan norma yang baru, meletakkan tangan di dada dan tunduk sebagai pernyataan rasa hormat. Kita juga menghormati tetamu dengan ucapan seperti shalom, selamat pagi dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, Abraham dan Sarah melayani tetamunya dengan menyediakan makanan yang terbaik. Sarah menyediakan roti yang terbaik. Abraham mengambil lembu yang terbaik, diolah oleh hambanya. Dan juga Abraham mengambil susu yang segar untuk diberikan kepada tetamunya. Jadi melalui makanan, minuman yang terbaik yang Abraham berikan kepada tetamunya, ini menunjukkan Abraham sangat melayani dengan begitu baik tetamunya. Dan dalam budaya kita juga, kita menghormati tetamu kita dengan memberikan makanan yang terbaik. Yang ketiga, Abraham dan Sarah melayani tetamunya dengan ramah. Dan itu yang dilakukan oleh Abraham di dalam firman Tuhan ini. Ketika mereka melakukan segala sesuatu untuk tetamu mereka, Abraham melakukannya dengan ramah. Dan ini sangat penting di dalam kita melayani orang lain. Ini sangat penting di dalam kita melayani tetamu. Kita perlu melayani dengan sikap yang ramah. Kita perlu melayani dengan sikap yang kasih, bukan dengan sikap yang marah-marah. Supaya orang yang kita layani itu diberkati, dikuatkan melalui pelayanan yang baik yang kita berikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham dan Sarah melayani tetamunya dengan begitu baik. Karena itu melalui subtema ini kita belajar. Yang pertama, kita belajar untuk saling melayani di dalam keluarga kita. Di dalam perikop firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Abraham dan keluarganya melayani tetamunya dengan begitu baik. Dan ini sangat penting di dalam keluarga kita, saling melayani satu dengan yang lain. Walaupun di dalam Alkitab dikatakan bahwa suami merupakan ketua keluarga, tetapi itu bukan bermaksud suami sebagai bos, tetapi mereka suami istri sebagai rekan sekerja yang perlu saling melayani satu dengan yang lain. Siapapun anggota keluarga kita yang memerlukan pelayanan, kita melayani. Contohnya kalau ada anggota keluarga yang sakit, kita melayani dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedua kita belajar untuk saling membantu. Di dalam perikop firman Tuhan yang sudah kita baca, dikatakan bahwa Sarah membuat roti yang terbaik. Hamba Abraham mengolah daging dan Abraham sendiri memberikan arahan dan menyediakan susu yang segar. Semuanya itu mereka lakukan yang terbaik. Mereka saling membantu di dalam menyediakan makanan. Dan ini sangat penting di dalam keluarga, saling membantu. Ketika ada anggota keluarga kita yang dalam kesulitan, dalam kesusahan, kita tidak membiarkan, tetapi kita saling menolong. Dan memang ini sangat penting di dalam keharmonian keluarga. Contohnya
saling membantu di dalam menyediakan makanan. Suami istri saling membantu menyediakan makanan, itu sesuatu yang memberikan sukacita dan mengeratkan hubungan kekeluargaan bahkan suami istri. Dan itu memang sangat penting di dalam keluarga kita masing-masing. Dan yang ketiga, kita belajar Abraham dan Sarah melayani tetamu. Kita belajar untuk saling menghormati. Kita dapat melihat bahwa Abraham melayani tetamunya dengan baik. Ini menunjukkan rasa hormat Abraham kepada tetamunya. Sarah menyediakan roti yang terbaik sesuai dengan perintah Abraham. Sarah melakukannya karena rasa hormatnya. Jadi dalam keluarga kita sangat penting untuk saling menghormati. Suami istri perlu saling menghormati. Anak-anak perlu menghormati ibu bapa. Dan memang untuk keluarga harmoni perlu ada sikap saling menghormati di dalam keluarga masing-masing. Saya ada mendengar seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Kau ini macam babi." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan yang demikian tidak menunjukkan rasa hormat. Kita perlu saling menghormati satu dengan yang lain. Perlu hati-hati menggunakan perkataan yang memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir sekali Abraham dan Sarah melayani tetamunya dengan begitu baik sekali, dengan sukacita. Marilah kita saling melayani dengan sukacita di dalam keluarga kita, saling menghormati satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain di dalam keluarga kita masing-masing. Karena itu sangat penting di dalam keluarga kita. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama. Kami mengucap syukur melalui firman-Mu, mengajar kami di dalam keluarga kami untuk saling melayani, saling membantu, dan saling menghormati di dalam keluarga kami masing-masing. Dan ini sangat penting. Sebab itu Tuhan, biarlah kami melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang ada pergumulan, yang ada beban berat Tuhan lepaskan. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan untuk pelayanan kami tahun ini. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, supaya dalam keadaan terbatas pun kami boleh saling melayani. Dan kami tahu Tuhan, penularan COVID-19 semakin meningkat. Dan kami berdoa supaya Tuhan terus campur tangan, memberkati, memimpin supaya penularan ini boleh berhenti. Dan kami juga mau berdoa supaya setiap kami bekerja sama dengan mematuhi SOP dan sebagainya, supaya penularan ini boleh dihentikan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.